Greetings, everything is possible with English. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Fatika di pembahasan seputar pendidikan bahasa Inggris. Tapi nih teman-teman, apa yang aku bahas di sini bukan yang berhubungan tentang pendidikan bahasa Inggris, tapi secara umum loh. Mau tahu apa topiknya? Yaitu tips menjaga kondisi keuangan bagi kalian para maba di kos-kosan. Karena apa yang akan saya cantumkan di video ini itu merupakan pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi, mau tahu lebih lanjut? Let's check this out. Di sini siapa dari kalian yang males buat nyuci dan nyetrika? Saya. Oke, ini tuh pengalaman pribadi sih. Jujur, nyuci sama nyetrika tuh ada sesuatu yang paling membuat kita malas, apalagi kalau kita bener-bener sibuk, banyak tugas, nggak ada waktu gitu. Tapi ya tetap harus dilakuin ya. Maksudnya kalau kalian ingin bener-bener yang lebih hemat. Kalau aku sendiri, karena aku malas nyuci, jadi aku tuh nyuci cuman seminggu sekali nyuci sendiri, terus dijemur. Nah, baju-baju yang dipakai di rumah itu kalian nggak usah setrika, cuma tinggal dilipet aja. Tapi kalau baju-baju pergi kalian seperti gamis, kemeja, kerudung, kalian tuh pengen keluar dengan tampilan rapi dan wangi, kalian bisa tuh kalau agak males nyetrika, bawa di laundry untuk jasa nyetrika. Emang sih ada tetap bayar, tapi kan setidaknya lebih hemat kan daripada kalian laundryin semuanya. Jadi kalian tuh cuma bayar jasa setrika aja. Dan itu khusus untuk baju-baju pergi kalian ya. Jadi baju-baju yang kayak piyama atau baju rumah gitu nggak perlu dibawa ke laundry. Cukup kalian cuci, jemur, terus lipat sendiri. Nah, baju-baju yang untuk pergi seperti kerudung atau gamis, kalian bisa bawa ke laundry untuk disetrikain. Jadi kan biayanya lebih murah kan. Oke teman-teman, kita lanjut ke tips yang berikutnya adalah limit pengeluaran harian kalian. Nah, jadi misalnya nih, kalian tuh mau hemat, kalian tuh harus buat limit pengeluaran kalian per hari. Kalau di kasusku seperti ini, aku limit pengeluaran per hari tuh nggak boleh lebih dari 25.000 sehari. Untuk apapun itu nggak boleh lebih dari 25. Karena apa? Kalau misalnya kalian nggak buat limit, nanti kalian mikirnya ya langsung tidak terkontrol gitu loh. Sedangkan kalau ada limit kan kalian lebih terkontrol. Oke, tapi teman-teman nggak harus 25 kok. Kalau kasusku itu 25 karena memang aku sesuaiin sama uang mingguan aku. Oh ya, aku tuh uang kosnya dikasih sama orang tua tuh secara mingguan ya, nggak bulanan. Karena aku tuh jarak kos-kosan atau tempat kuliah ke rumah itu tuh paling cuman 45 kilo. Jadi kalau akhir pekan gitu mesti balik ke kampung halaman naik motor. Ya, karena aku mingguan dan biasanya aku ambil jadwal itu dipadetin di awal minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu itu nggak ada kelas. Jadi bisa langsung lebih hemat gitu loh. Uang bulanannya cuma 25.000 di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dipepetin. Nah, kalau misalnya kalian masih ada uang sisa di hari itu atau uang sisa dari uang mingguan itu, kalian bisa masukkan ke uang tabungan kalian. Nah, ini cara jitu bagi aku sendiri untuk nabung. Yang selanjutnya adalah, ini berhubungan dengan tips sebelumnya, yaitu buatlah kalian celengan atau tabungan minimal 2. Karena apa? 2 ini tuh untuk celengan KKN dan juga celengan skripsi. Minimal 2. Jadi kalau misalnya kalian mau buat celengan lain untuk belanja atau apa ya terserah kalian, tapi minimal 2 dulu untuk yang kebutuhan di semester akhir kalian, yaitu KKN dan skripsi. Nah, misalnya nih kalian sehari itu ngeset limit contohnya 25.000, ternyata kalian hari itu cuman ngabisin uang 10.000 doang untuk sehari itu, masih ada sisa 15.000 kan. Nah, aku biasanya masukin setengah-setengah, atau bisa jadi kalian terserah kalian ke celengan KKN dan celengan skripsi. Karena apa? Kalau misalnya kalian mulai dari sekarang, kalian tuh nanti bisa kekumpul gitu loh. Kalau misalnya rutin, jadi pas kalian udah semester akhir mau KKN, nah kalian tuh udah ada simpenan. Apakah 2 tabungan itu bisa mengcover semua kebutuhan KKN dan skripsi? Jawabannya enggak. Memang sih nggak mengcover semua kebutuhan KKN dan skripsimu kelak, tapi kan setidaknya
kita udah ada jaminan gitu, jaminan tabungan yang bisa kita gunakan sebagai uang tambahan untuk biaya pengeluaran KKN dan skripsi. Jadi kita itu enggak serta-merta ngebebanin orang tua terus gitu loh. Jadi misalnya kamu misalnya udah terkumpul nih uang tabungan 300.000 untuk yang biaya KKN. Jadi kalian tuh bisa minta orang tua uang yang lebih dikit atau yang nggak banyak-banyak banget, karena kalian juga mestinya nggak mau kalau ngerepotin orang tua terus. Kan aku tuh juga udah nerapin hal itu, nabung dari awal ya, dari masih maba, pengeluaran nabung dari awal di 2 tabungan itu, skripsi sama KKN. Tapi ya teman-teman, baru jalan udah rutin setengahnya, tiba-tiba kan ada kasus pandemik ya. Nah selama pandemik itu aku nggak tinggal di kos-kosan, aku balik ke kampung halaman. Jadi selama aku kuliah online itu nggak pernah dapat uang saku, karena biaya hidup kan di rumah terus. Jadi ya tabungan yang kekumpul dari semester 1 sampai semester 4 ya nggak yang banyak-banyak banget gitu. Jadi pas waktu aku KKN kemarin sama untuk skripsian yang sekarang ini, itu adalah biaya pengeluarannya itu juga masih banyak di cover sama orang tua ya. Tapi setidaknya kan kita udah ada tabungan dikit gitu loh, buat kalau kita pakai untuk misalnya mau ngeprint atau apa, kita bisa pakai uang itu, nggak membebankan 100% ke orang tua. Jadi dari sini semoga kalian bisa ambil apa yang bisa kalian diambil. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak cocok sama kalian, nggak apa-apa, cuma sebagai referensi aja. Itu jadi semua pembahasan part kedua dari menjaga kondisi keuangan bagi maba di kos-kosan. Nah teman-teman, dari sini semoga kalian bisa jadikan ini sebagai referensi ya, untuk mulai menabung dan untuk hidup lebih ketat lagi dan lebih disiplin dalam hal keuangan demi KKN dan skripsi kalian yang lancar. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, baik, kita lanjut untuk di video berikutnya di minggu depan. Kita bahas. Stay tuned for the next week. Bye. Greetings, everything is possible with English.